Sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak
I hear your voice searching for me. Lord, I'm humble myself. I'm on my knees here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fear, I let it down, I let it go. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace. In your hands I surrender all. Lord, I call your name, I hear your voice Searching for me. searching for me. Lord, I'm humble myself. I'm on my knees Here in your presence. your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I let it down, I let it go. I surrender all.
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh teramat baik, amin. Bukti nyata kita ada sampai saat ini di tempat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari secara pribadi katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk hal-hal yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami untuk kami lewati. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, penyembahan kami, pujian kami. Layakan, kuduskanlah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk karya salib-Mu yang membebaskan kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari dengan segenap hatimu katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Salibmu, Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu kami hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salibmu, karena salibmu kami hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk merenungkan karya keselamatan terbesar yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Di bilur darahnya ada dosa kita, di bilur darahnya ada kutuk kita. Upah kita adalah maut, tapi Dia Allah yang memilih mati untuk membebaskan setiap kita. Dia melihatkan setiap kita untuk memanggil Dia Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. karena salibmu, Hanya karena salibmu kami hidup ku Tuhan. hidup. Kami ada sampai saat ini karena salibmu. Karena salibmu, Kami mau bersyukur. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mari angkat mujizatmu. tanganmu, katakan karena salibmu. Karena Salibmu kami hidup. Oh, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Saya jemput
Kau Allah yang besar. Ya Kau orang kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Mari jemaat Tuhan sambil mengangkat tanganmu, sama-sama kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agung. Kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sungguh Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Tiada yang nama yang lain selain Engkau Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian dan syukur kami. Lebih lagi Tuhan, saat ini kami mau bersorak bersukacita. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Teman-teman semua kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi katakan pujian ini. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Lagi teman-teman semua, sama-sama katakan. Bangkitlah dan berkata atas hidupku, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari sama-sama angkat tanganmu, sama-sama katakan. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku. Siap-siap kita mau lompat bagi nama Tuhan kita. Ku kuat melangkah bersamanya. Let's go. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Siap-siap jemaat Tuhan, mari angkat suaramu, sama-sama katakan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku, atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman, nyatakan
rasakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidup. Mari teman-teman semua angkat tanganmu, sama-sama katakan, imanku berkata, Tuhanku, serukan, hebat Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi haleluya, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Mari teman-teman semua, sama-sama kita serukan. Belum semuanya. Lagi, sama-sama katakan. Gak kedengaran. Lebih dahsyat lagi, serukan. Dan lebih dahsyat lagi, katakan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku. Teman-teman semuanya siap lompat bersama. One, two, three, go. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya, ku bernyanyi. Kami mengangkat tangan kami, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Ku menang. Orang-orang yang menang sama-sama kita serukan. Ku menang. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semua menang, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Come on. Lebih lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Come on, sing. And do it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Come on. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, will worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. See, you are good.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation. Sama-sama katakan, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. More. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Musik mainkan. Sama-sama kita serukan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari teman-teman semua, sama-sama kita katakan pujian ini. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari sama-sama angkat tanganmu serta katakan. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you are. Come on. You are good. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita semua, kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan masuk lebih lagi Tuhan. Kasih Tuhan. Bawaku lebih dalam, dekat dalam hadirat-Mu. Lebih lagi, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa
sempurna, penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Katakan lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi, menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, Penuhiku Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. mari katakan Roh yang kudus. Roh yang kudus, Jamalah hati setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, Jamalah jiwa kami Tuhan. jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari katakan. Roh yang kudus, Ada hambanya. jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari sekali lagi kita nyanyi dengan lembut sama-sama katakan. Yang kudus, jamahlah hatiku, Mari sambil angkat kedua tanganmu. jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
kasih Tuhan, Kau bertata di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Kami disegarkan, kami ditegur, kami dibenarkan. Hidup kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang mencerdok kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, jangan dulu duduk. Sabar. Malam hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Rita Wahyu. Sedikit saya kasih profil mengenai beliau. Beliau adalah seorang penulis. Kalau kita pernah dengar sarapanpagi.org, itu adalah blog bio. Lalu kemudian kalau kita buka searching di YouTube, kita ketik nama Ibu Rita Wahyu, maka beliau yang akan muncul. Mari kita beri tepuk tangan apresiasi kepada Ibu Rita Wahyu. Saya persilakan maju ke depan. Shalom semua, silakan duduk. Maaf. Oke. Kita sore ini akan bersama-sama mempelajari satu firman yang diberi tema See the Unseen. Dan kita akan berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih untuk kebersamaan kami. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu dan mempelajarinya. Beri kami hati yang mendengar dan Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pengertian. Beshem ha'af ben firuah kodesh ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Apa kabar semua? Kurang kenceng. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Nah, sore ini kita mempelajari satu topik iman, see the unseen. Biasanya kita anak-anak muda suka melihat apa yang terlihat ya. Mau makan aja buka Instagramnya dulu. Makan di mana Instagramnya lihat kelihatannya makanannya enak apa enggak. Dilihat dulu. Tetapi di dalam iman kita melihat apa yang tidak terlihat. Nah tadi pagi kita belajar tentang iman. Apa sih bedanya antara iman dan percaya? Sebenarnya dua-duanya itu sinonim. Iman adalah kata benda dan percaya adalah kata kerjanya. Jadi iman kata benda dan ini serapan dari kata Arab. Bahasa Ibraninya emun atau emunah. Emunah membentuk kata iman. Di dalam iman kita percaya bahwa kita aman. Apabila kita percaya bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita mengamini Allah kita yang maha baik. Jadi ada urusannya. Iman, aman, amin. Sebenarnya semuanya dari kata yang sama. Nah, dari iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita mendapatkan rasa keamanan dan karunia Tuhan. Itu melibatkan iman. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Yang dimana Rasul Yohanes di sini menuliskan suatu pengajaran dari Tuhan Yesus. Bahwa iman itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita mengalahkan dunia. Iman. Pistis bahasa Ibraninya. Nah, siapakah yang memiliki iman di antara kita di sini? Nah, kita teruskan pada pelajaran yang kita ambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Setiap kali ada tema mengenai percaya sebelum melihat, ayat ini menjadi ayat emas kita baca ya. See the unseen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Oleh sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, apa yang tidak kita lihat. Nah,
Dan kita sama-sama tadi pagi belajar mengenai 4 macam iman. Yang pertama melihat dan percaya. Nah ini adalah privilege dari orang-orang di zamannya Tuhan Yesus atau zamannya Musa ya. Melihat fenomena-fenomena mukjizat dan mereka mau nggak mau mereka menjadi percaya. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga ada di golongan yang ini. Mereka melihat kewibawaan Tuhan Yesus berkhotbah, melihat mereka kewibawaan Tuhan Yesus berkata-kata. Mereka melihat mukjizat Tuhan Yesus yang menggandakan makanan sehingga dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Wow. Kalau masing-masing laki-laki itu punya istri dan punya anak 1, sebenarnya yang dikasih makan oleh Tuhan Yesus itu berarti berapa? Antara mungkin bisa 15.000 orang sekitar itu. Jadi mereka melihat mukjizat dan mereka menjadi percaya. Yang kedua, melihat tidak percaya. Nah ini biasanya orang-orang yang suka nyinyir pada Tuhan Yesus. Siapa mereka? Di antara mereka ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi enggak semua orang Farisi jahat. Enggak semua orang-orang Farisi enggak baik. Di antara mereka ada yang namanya Nikodemus. Ada yang namanya Yusuf Arimatea yang menjadi percaya pada Yesus. Dan juga Tuhan Yesus memilih 1 orang di antara orang-orang Farisi untuk meneruskan pemberitaan Injilnya, yaitu siapa? Paulus. Nah Paulus ini golongan orang Farisi. Nah tapi Paulus menjadi percaya. Tapi di antara orang-orang Farisi ada yang melihat mukjizat Tuhan Yesus tapi tetap gak percaya. Ya. Nah yang ketiga, tidak melihat, tidak percaya. Ya mau gimana lagi, tidak pernah mendengar berita Injil. Tidak pernah melihat mukjizat Allah. Dan mereka tidak dapat mengenal Allah. Nah yang ini saya percaya Tuhan memiliki keadilannya sendiri. Bagaimana nanti keadilan mereka itu diberikan. Nah ini pasti hak prerogatif Tuhan ya. Sebagai yang memiliki kuasa untuk menghakimi semua manusia. Dan kemudian ada tipe keempat. Nah tipe keempat ini enggak melihat namun percaya. Nah orang-orang yang enggak melihat, enggak pernah mendengar Tuhan Yesus secara langsung. Kita enggak pernah melihat Tuhan Yesus bermukjizat, tapi kita percaya. Nah kita ada di golongan ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang-orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tidak pernah melihat secara langsung mukjizat Tuhan. Kita tidak pernah mendengar Tuhan berbicara secara langsung. Memang ada orang-orang tertentu yang diberi karunia penglihatan misalnya. Tapi kan gak semua dari kita. Di antara kita semua di sini, kebanyakan kita adalah golongan orang-orang yang belum melihat Yesus secara langsung. Tapi kita percaya dan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Nah apa yang dituliskan dalam kitab Ibrani adalah suatu motivasi untuk mempercayai bahwa orang-orang Ibrani saat itu, nah Anda tahu kan judulnya Kitab Ibrani yang penulisnya nggak ditulis. Tapi kebanyakan orang percaya bahwa penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Ya nggak apa-apa ya. Saya pun percaya bahwa kemungkinan besar yang menulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Nah di situ penulis kitab Ibrani menuliskan topik mengenai iman kepada orang-orang Yahudi yang mendapatkan penganiayaan dari teman-teman Yahudinya sendiri. Karena apa? Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus menganggap bahwa orang-orang ini adalah penyembah ilah-ilah lain. Yesus manusia kok dituhankan. Nah ini orang-orang Yahudi yang percaya mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus bayar harga yang dimana mereka teraniaya.
Nah, kitab Ibrani memberikan satu semangat untuk iman mereka agar mereka tetap terus bertekun untuk ada di kitab mereka, ada di dalam iman mereka. Nah, kemudian penulis Ibrani ini memberikan contoh-contoh pahlawan iman di masa lalu untuk menjadi suatu pembelajaran bagi mereka, untuk menjadi penyemangat bahwa orang-orang yang imannya terpelihara membuat perkenan hati Tuhan. Yang pertama, penulis Ibrani mencontohkan satu orang yang bernama Habel. Ibrani 11 ayat 4 di sini ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Perhatikan, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya di sini, sesudah kematian raga ada harapan kehidupan di alam yang nanti, alam yang akan datang. Orang Yahudi mengatakan itu adalah olam haba, alam yang akan datang, yang akan dihuni oleh orang-orang beriman yang telah mati. Maka di sini Habel dikatakan sebagai orang yang tetap bicara walaupun dia mati. Itulah sebabnya ada satu bagian di Alkitab bahwa Allah adalah Allah dari orang-orang yang hidup, orang-orang yang memperoleh hidup yang kekal. Nah, kenapa kita seringkali dibuat bertanya-tanya, apa bedanya yang diberikan oleh Kain dan diberikan oleh Habel, ya kan? Kain memberikan persembahan dari apa yang dikerjakannya, yaitu hasil bumi. Sedangkan Habel juga memberikan satu korban dari apa yang dikerjakannya, yaitu kambing domba karena dia adalah gembala. Nah, kemudian kita berandai-andai, mungkinkah Kain memberikan hasil yang kurang baik, sedangkan Habel memberikan hasil terbaiknya. Tetapi kalau kita belajar tentang dasar-dasar keselamatan, kita harus mengetahui ya, dalam Kejadian 1 ayat 17, pada waktu Adam itu memakan buah itu dituliskan pada hari engkau makan, kamu pasti mati. Nah, kemudian dalam kitab Roma dikatakan upah dosa adalah mati. Nah, tapi kita bertanya, apakah pada hari Adam berdosa Adam mati? Ternyata Adam tidak mati kan? Nah, itu kira-kira apa yang terjadi? Ternyata di Taman Eden Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa untuk menjadi perlambangan, tukar guling kematian. Bahwa kematian Adam secara ragawi hari itu dibayar dengan kematian binatang yang tidak berdosa. Nah, kemudian apa yang disaksikan oleh Adam ini diceritakan kepada anaknya, ya. Nah, yang Habel melakukan persis seperti yang dilakukan Allah di Taman Eden. Tetapi kemudian Kain itu memodifikasi korban. Nah, Anda tahu artinya korban? Tahu? Kalau dalam bahasa Indonesia ya, korban itu diartikan casualty, victim ya. Artinya apa? Pesakitan, korban banjir ya, korban kecelakaan, korban perkosaan, korban perasaan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani kata korban itu dari kata karaf, mendekat. Karena dosa itu menimbulkan jurang pemisah antara Tuhan dengan manusia, maka harus ada harga mendekat. Harga mendekatnya ini dilambangkan dengan kematian pihak yang tidak berdosa. Di Perjanjian Lama itu memberikan korban-korban binatang sebagai pengandaian, sebagai lambang bahwa upah dosa
adalah mati. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama itu banyak sekali korban-korban diberikan diulang-ulang sampai nanti ya. Digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, jadi inilah yang membuat Tuhan berkenan pada korban dari Habel. Dan Kain menjadi marah, kemudian dibunuhlah Habel. Mesti Habel mati, tetapi Anda lihat di sini Ibrani 11 ayat 4, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di sini memberikan harapan kepada kita nanti ya, walaupun raga kita mati, tapi nanti kita akan tetap bisa berbicara karena roh kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin di sini? Tepuk tangan untuk Tuhan atas karyanya pada kita. Nah, kemudian ada juga ya kisah di dalam Kejadian 5 ayat 5. Ini bicara tentang Henok. Nah, ya. Di kitab Ibrani ini bicara tentang Henok. Kita coba, siapa sih Henok itu? Ya, kita baca Kejadian 5 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, di sini Ibrani 11 ayat 5 bicara tentang korelasinya yang dituliskan pada Kejadian 5 ayat 5 bicara tentang Henok dan Henok terangkat ke surga ya. Kita baca Henok Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metushala dan ia memperanakkan anak laki dan perempuan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu tidak ada lagi sebab ia diangkat oleh Tuhan. Nah, ada kekecualian di perjanjian lama. Ya. Ada orang yang tidak mengalami kematian tubuh tapi langsung diangkat. Yang pertama adalah Henok, yang kedua adalah Elia. Dan ini juga merupakan suatu perlambangan oleh karena iman manusia tidak mengalami kematian, apalagi kematian rohani, karena rohnya telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita teruskan Ibrani 11 ayat 6 sampai 7. Di sini penulis Ibrani bicara tentang pahlawan iman yang lain, yaitu siapa? Nuh. Nah, kita belajar. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah telah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ayat 7 bicara tentang Nuh. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, sekarang kita coba mengandai-andai ya. Saya percaya kita semua anak-anak muda di sini pernah ikut sekolah minggu di antara kita ya. Pernah dengar cerita tentang Nuh. Kalau kita diceritain oleh guru-guru sekolah minggu kita kan gambar-gambar mengenai bahteranya Nuh, terus ada banyak binatangnya, itu kan lucu-lucu ya. Tapi coba Anda hari ini kan sudah dewasa. Sekarang memikirkan bahtera Nuh dengan binatang-binatangnya itu tidak dalam keadaan yang lucu. Tetapi dalam keadaan kita menggambarkan Nuh pada saat itu. Ya. Pada zaman Nuh terjadi perkawinan campur antara orang-orang saleh dan orang-orang jahat. Nah, orang-orang saleh kumpul sama orang jahat, kemudian mereka beranak pinak, jadilah jahat, hampir menyelimuti bumi, hampir kena kepada semua orang kecuali satu orang, yaitu Nuh yang membuat Allah itu berkenan. Waduh, ini semua orang-orang di dunia ini sudah pada jahat semua ini. Maka aku akan menghabisi mereka semua dengan satu bencana air bah. Tetapi aku mau
menyelamatkan Nuh dan keluarganya, dan nanti aku akan memulai keturunan-keturunan manusia itu dimulai dari Nuh. Jadi Nuh ini dijadikan oleh Tuhan sebagai Adam yang baru. Nah, kemudian Tuhan memaklumatkan, memberikan pengumuman kepada Nuh. Nuh, nanti aku akan mengadakan penghukuman kepada orang-orang jahat ini. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera, ukurannya dikasih tahu, bahan-bahannya dikasih tahu, dan Nuh itu saat itu membangun sebuah bahtera, kapal yang besar yang atasnya tertutup persis sesuai firman Tuhan. Anda tahu kalau Anda belajar Alkitab mulai dari Kejadian 1 sampai Kejadian 6 ya, itu enggak pernah terjadi hujan. Hujan itu baru ada nanti ketika Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Yang artinya ya, Nuh enggak pernah lihat hujan. Nuh enggak pernah lihat banjir. Jadi artinya di sini Nuh betul-betul mengerjakan apa saja yang disuruh oleh Tuhan. Nah, kalau hari ini saya nyuruh misalnya saya presiden nyuruh misalnya departemen perkapalan ya atau angkatan laut bikin kapal. Mereka pasti punya bayangan, oh ya nanti kapalnya akan jalan di laut atau bagaimana. Nah, tapi ini Tuhan mengatakan nanti aku akan menghukum dunia dengan air. Maka bangunlah sebuah bahtera. Yang dimana Nuh ini no idea. Untuk apa bahtera? Untuk apa kapal? Ya, dan dia sama sekali nggak pernah lihat ada tingkap-tingkap langit di atas itu terjadi hujan. Terus kita bertanya-tanya, lah dulu itu tumbuh-tumbuhan bagaimana? Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup dengan adanya embun, yang dimana embun itu telah ada sejak Kejadian pasal 1, tapi hujan itu belum ada. Nah, lalu ketika Nuh membuat bangunan semacam itu, Anda bisa lihat nggak? Dibully nggak kira-kira Nuh saat itu? Nuh, kamu gila. Nah, inilah see the unseen. Iman yang tidak pernah melihat tapi dia memberikan kepercayaannya kepada Allah. Dia membangun bahtera itu kira-kira berapa lama? Tuhan memberikan waktu pertobatan untuk manusia yang jahat itu ditungguin gak langsung. Tuhan memberikan waktu 3 kali 40 tahun. Ya, artinya 120 tahun. 40 tahun adalah angka generasi. Maka sebelum Tuhan memusnahkan orang-orang jahat di bumi, Tuhan menunggu 3 kali 40 tahun, 3 generasi. Ditungguin oleh Tuhan, ternyata enggak ada yang bertobat. Cuman keluarga Nuh yang baik. Nah, di sini kita melihat kualitas iman dari Nuh, melihat sesuatu yang tak terlihat. Sekarang kita melihat pahlawan iman selanjutnya setelah Habel, Henok, kemudian ada Nuh, sekarang Abraham. Abraham pun demikian. Ibrani 11 ayat 8 ya. Pahlawan iman selanjutnya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow, ini pun melihat sesuatu yang tak terlihat. Misalnya kalau dikasih tahu, kamu ke kota A atau kamu ke kota B. Nah, Abraham ini kan bisa siap-siap, ya. Misalnya kayak Yunus disuruh ke Niniwe. Begitu disuruh ke Niniwe, wah nggak mau, itu tempat jahat. Nah, tapi di sini Abraham pun tidak dikasih tahu tempat yang di mana, tetapi dia melihat sesuatu yang tak terlihat. Dia hanya melihat Tuhan
dan dia percaya. Inilah see the unseen. Nah, dan mereka adalah pahlawan-pahlawan iman di dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan yang di perjanjian baru? Bagaimana Tuhan Yesus mendidik para murid-muridnya, ya? Tuhan Yesus mulai melayani umur 30 tahun, ya. Yang artinya para pengikutnya itu umur-umurnya mungkin 30-an atau mungkin lebih sedikit atau bahkan lebih muda. Jadi Tuhan Yesus dengan para muridnya adalah golongan-golongan orang-orang muda. Bagaimana Tuhan Yesus mendidik para muridnya? Yuk kita baca Markus 11 ayat 22 sampai 24. Iman yang memindahkan gunung. Tuhan Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal dia tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ini di depan murid-muridnya pada saat ia merujuk kepada satu bukit, ya, perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Tuhan Yesus merujuk kepada satu gunung, yaitu Gunung Zaitun, dan seandainya kamu punya iman, gunung ini bisa beranjak. Nah, zaman saya beberapa tahun yang lalu, ya, nggak terlalu lama. Saya membayangkan gunung beranjak ini gimana gitu kan. Nah, saya pernah membaca ada satu fenomena gunung itu bisa pindah, itu di Mesir. Nah, dan ayat ini orang-orang biasanya mengartikan bahwa yang dimaksud oleh gunung-gunung itu adalah gunung-gunung persoalan, gunung-gunung hambatan. Hambatan-hambatan yang tidak mungkin bergeser, oleh karena iman itu bergeser, dan penafsiran ini benar. Nah, tapi mungkinkah Yesus itu hanya mengajarkan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang pengandaian saja, tidak dalam arti harfiah. Nah, dalam arti harfiah, dalam pemahaman saya beberapa tahun yang lalu, saya pikir itu yang seperti yang terjadi di Mesir. Ada fenomena gunung itu bisa pindah. Tapi saya pernah melihat gunung pindah itu gak lama sebelum ini, ya, di tahun ini juga. Saya pernah dari Kupang menuju ke Soe. Nah, tiba-tiba jalan raya itu ada gundukan gunung. Yang dimana gunung itu dikatakan oleh orang-orang lokal itu awalnya itu gak di situ, dia bergeser. Jadi jalanannya itu bergeser, tertutup oleh gunung, akhirnya pemerintah daerah setempat itu bikin jalan darurat. Nah, saya melewati jalan darurat itu. Nah, dari situ saya melihat, oh, ternyata gunung yang beranjak itu ada, ya. Kejadiannya bisa macam-macam, ya. Bisa memang lempengan buminya itu bergoyang atau berpindah, atau mungkin karena tanah yang longsor, itu semuanya bisa. Fenomena itu bisa terjadi. Barusan kemarin ada gempa bumi di mana? Yang pusatnya itu dekat Pulau Bawean kan? Nah, itu terjadi ada pergerakan lempengan bumi, yaitu apa? Gempa tektonik. Nah, dari situ, oh, ternyata yang namanya gunung yang beranjak itu ada, ya. Nanti Anda yang punya handphone coba Google, ya. Antara Kupang dan Soe, gunung berpindah. Nah, itu nanti ada beritanya cukup viral, ya. Jadi itu ada fenomena yang dimana tanah itu bisa bergerak dan seolah-olah gunung yang tadinya ada di sana itu betul-betul berubah dan menutupi apa yang sebelumnya itu pernah menjadi jalan. Nah,
Dan ini juga Tuhan Yesus juga ulangi lagi yang ditulis di dalam Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan Yesus, jikalau sekiranya punya iman sebiji sesawi saja kamu dapat berkata pada pohon ara ini, terbantunlah dan engkau tertanamlah di laut dan maka ia akan berpindah ke laut. Jadi sesuatu yang gak mungkin bisa terjadi dan oleh iman kita dapat memindahkan gunung. Nah, jadi ada seorang yang bernama Tim Rosenberg, saya suka membaca bukunya ya. Ada sebuah buku yang dia tulis itu, Jesus never said anything new. Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesus itu berkata demikian, apakah Tuhan Yesus itu bicara tentang dongeng? Enggak ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan ini juga sebagai suatu idiom. Iman yang memindahkan gunung atau orang-orang yang mampu memindahkan gunung. Itu dikenal dalam bahasa Ibrani itu sebagai oker harim. Oker itu mencabut akar. Oker akar. Nah, bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia itu sering sama karena bahasa Indonesia itu banyak yang menyerap dari bahasa Arab. Nah, oker harim. Nah, oker harim ini, pencabut akar gunung ini dalam tradisi Yahudi itu diberikan kepada anak-anak muda. Wow, tepuk tangan. Yang dimana anak-anak muda ini melakukan suatu inovasi-inovasi yang gak mungkin dahulunya itu dikerjakan. Nah ya, jadi misalnya begini, orang-orang yang memiliki bakat-bakat yang luar biasa. Nah, di Alkitab yang dikatakan sebagai orang yang berhikmat pertama kali, ya. Bukan seorang pengajar, bukan seorang pengkhotbah, tapi justru seorang desainer. Seorang desainer, seorang seniman. Itu di Alkitab itu dikatakan sebagai orang yang berhikmat dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Nah ini saya kasih PR ya anak-anak muda. Yang dibilang sebagai orang berhikmat itu bukan pengajar yang pintar ngomong enggak ya. Tapi diberikan kepada seniman, seorang desainer yang merancang bangunan kemah suci namanya Betsaleel. Wow. Dan orang-orang seperti Betsaleel ini yang punya imajinasi yang kuat itu disebut sebagai oker harim. Orang-orang yang mencabut akar gunung-gunung. Wow, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah memberikan suatu istilah yang aneh-aneh yang gak dikenal oleh pendengarnya saat itu. Nah, bayangkan ketika Tuhan Yesus mengatakan, kamu murid-muridku yang 12 ini, yang 70 ini, kalian semua adalah oker harim, para inovator-inovator yang memberitakan berita Injil di masa yang datang. Kalian adalah oker harim, kalian anak-anak muda yang mampu memindahkan gunung. Nah, bagi seorang pengajar, ya. Siapakah yang menulis kitab Torah yang menjadi dasar ajaran dari semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama? Dia adalah Musa. Nah, Musa itu disebut sebagai Sinai. Dia adalah penghuni Gunung Sinai karena dia mendapatkan firman Tuhan dan mendapatkan inspirasi Roh Kudus untuk menuliskan kitab Torah di Gunung Sinai. Musa itu Gunung Sinai. Tapi ada satu orang yang disebut sebagai oker harim, pencabut gunung. Siapa dia? Dia adalah Ezra, seperti Bapak Gembala kita Pastor Ezra. Wow. Ya kenapa Ezra di perjanjian lama itu disebut sebagai pencabut gunung? Karena Ezra hidup pada zaman pembuangan di Babel. Yang dimana zaman pembuangan di Babel, orang-orang Israel itu tidak dapat mempersembahkan korban. Kemudian atas inisiatif para rabi saat itu termasuk Ezra di situ, kemudian Ezra
memberikan suatu pengajaran. Karena kita nggak bisa memberikan korban di Babel, maka worship kita tertinggi kepada Tuhan adalah studi Bible. Adalah mempelajari firman dan mengucapkan doa-doa. Ya, apa sih yang dimaksud oleh orang Yahudi itu worship itu? Kalau kita hari ini praise and worship itu nyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, main musik, nyanyi kepada Tuhan itu memang benar. Tapi bagi orang Yahudi, worship tertinggi kepada Tuhan adalah studi Bible. Dan ini adalah ajaran dari zamannya Ezra. Jadi Ezra di sini memberikan suatu inovasi baru dalam ibadahnya orang-orang Israel. Nah, sekarang kita masuk kepada anak-anak muda Indonesia. Ya. Anak-anak muda Indonesia itu adalah generasi-generasi yang unggul bukan cuma hari ini saja, ya, tetapi sejak dulunya. Kebangkitan nasional di negara kita di Indonesia berdiri dengan inisiatif dari orang-orang yang mencintai negeri, yaitu Budi Utomo. Ada tokoh-tokoh di situ. Kapan itu didirikan? Didirikan pada tahun 1908. Nah, mereka dibangkitkan semangat mereka bahwa mereka disatukan oleh satu nasionalisme. Apa yang terjadi kemudian? Ya. Dari apa yang dibentuk pada Budi Utomo 1908, kemudian membangkitkan gerakan anak-anak muda 20 tahun kemudian. Kapan itu? Sumpah Pemuda. 1928 mereka mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi Anda tahu? Negara kita didirikan atas inisiatif anak muda dan inilah para pencabut gunung. Anda tahu kenapa mereka menjadi para pencabut gunung? Ya, rasanya saat itu nggak mungkin karena Indonesia, orang-orang yang ada di Indonesia yang dijajah oleh Belanda ratusan tahun ini, biasanya mereka dibiarkan bodoh. Tetapi dengan adanya gerakan Budi Utomo yang mereka Indonesia ini sudah memikirkan bahwa pendidikan itu penting dan tercetaklah anak-anak muda 20 tahun kemudian mereka melakukan Sumpah Pemuda. Dan apa yang terjadi? 17 tahun kemudian, tahun 1945, pada 6 Juni seorang muda yang bernama Soekarno berpidato bicara tentang bagaimana nanti Indonesia ini akan didasarkan kenegaraannya. Dia bicara tentang Pancasila 17 Agustus 1945. Dia mengucapkan proklamasi Indonesia didirikan oleh orang-orang muda. Mereka adalah Oker Harim. Mereka adalah para pencabut gunung. Kenapa disebut sebagai pencabut gunung? Sesuatu yang gak mungkin, ya kan? Nah kadang-kadang kalau kita punya anak yang aneh-aneh itu jangan dimarahin dulu, ya. Ada yang sudah jadi ibu-ibu, mungkin nanti Anda semua ada yang akan menjadi ibu, ya. Kita semua tahu ya, mungkin Anda pernah membaca di ensiklopedia atau apapun, ya. Seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison waktu sekolah ibunya itu ibunya percaya bahwa anaknya ini pinter. Tapi waktu di sekolah gurunya jengkel banget sama yang si kecil si Thomas ini. Thomas gak mau dengerin, gak mau ikut menghitung, gak mau ngerjain PR, ya. Kemudian dia ngomong sama ibunya Thomas, ini anakmu, dia memiliki kemampuan berpikir yang di bawah rata-rata. Dia nggak bisa ngerjain PR, dia nggak mau berhitung dan dia nggak mau ngerjain apa-apa, ya. Tapi si ibunya Thomas ini percaya, anakku ini nggak idiot kok, anakku ini pinter. Tapi aku percaya dia memiliki satu imajinasi yang kuat. Jadi waktu gurunya itu ngajarin berhitung,
Dia itu mikir yang lain ini si Thomas ini. Dia memikirkan begini, bagaimana siang itu terang, malam itu gelap. Dia ingin membuat malam itu seterang siang. Dia berpikir terus sehingga dia nggak peduli dengan apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Kemudian apa akhirnya? Ibunya sendiri mengajari si Thomas kecil ini. Dan ibunya tetap percaya anakku ini pinter. Nah, apa yang terjadi? Thomas Alva Edison menjadi seorang pencabut gunung. Sesuatu yang gak mungkin dibuat oleh seorang kala itu. Dia menemukan bola lampu. Dia membuat malam seterang siang. Nah, jadilah kita orang-orang, seorang inovator yang baik. Nah, mungkin kita kadang-kadang melihat gunung-gunung persoalan. Gunung-gunung yang gak mungkin, waduh aku ini bukan anak orang kaya. Tapi aku gak mungkin lah aku bisa usaha kayak begitu. Tetapi Anda tahu pendidikan adalah benteng dari kemajuan. Kemajuan apapun. Maka ketika kita semua memiliki kesempatan untuk sekolah, itu adalah benteng kita untuk kemerdekaan. Jadi apa yang kita pelajari sore ini? Sesuatu yang tak terlihat tapi kita tetap percaya. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersemangat sebagai anak-anak muda. Kita bisa belajar melalui Alkitab, kita bisa belajar juga melalui dunia-dunia sekuler. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh anak muda dan saya percaya di GBI Okimene ini kita akan mencetak generasi-generasi unggul. Pastor Esra, amin? Amin. Amin semuanya? Amin. Ya, kita akan membaca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yuk kita nyanyi loh. Biarlah gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Saya undang singer dan musik, yuk kita nyanyi. Biarlah gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Sekianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarlah gunung beranjak, yuk kita berdiri, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak dariku. Angkat tangan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bapa, terima kasih. Firman-Mu tinggal tetap di hati kami. Engkau Allah pendukung kami. Berkatilah anak-anak muda ini Tuhan yang mengasihi Engkau. Kiranya iman mereka dapat bertumbuh di gereja ini. Dengan kami bersama-sama menumbuhkan iman di dalam suatu komunitas yang indah ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, Engkau telah berbicara, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tinggal tetap. Roh Kudus-Mu terus-menerus mengajarkan yang indah-indah kepada kami dengan hasil yang indah pada saatnya. Terpuji nama Tuhan, Beshem Ha'af ya Ben Feruah HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Terus berkati kita teman-teman semua. Silakan duduk teman-teman semua yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, saya mau bilang informasi kepada teman-teman semua, di amplop kita ada 2 amplop. Yang pertama untuk kegiatan operasional pastori, dan yang amplop yang kedua untuk kegiatan di tempat ini. Dan untuk kita memberikan persembahan nanti dimulai dari sebelah kiri saya, setelah selesai yang di tengah dan seterusnya. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, firman-Mu yang hadir pada saat ini, yang menguatkan kami, yang memampukan kami Tuhan, yang menegur kami. Kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami terus juga mendoakan hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani Engkau Tuhan yang terus mengurapi, dan melalui hamba-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati kita. Teman-teman yang di sebelah kiri boleh memberikan persembahan. Ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti daun penari. Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Oh Allah, teman-teman yang telah memberikan persembahan, saya utus untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Oh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Sama-sama katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti. Lagi sama-sama katakan. Oh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Mari katakan. Oh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti daun. mari bergoyang bagi Tuhan kita, come on. Ku kan menari, ku kan menari,
bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Katakan ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Musik mainkan. Tararam tam 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 taram, tararam tam 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 taram, tararam tam 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 taram, tararam tam 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 tam, tararam tam 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 taram, tararam tam 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 taram. Sama-sama katakan pujian ini. Ku kan menari. Mari bergoyang bagi Tuhan kita teman-teman semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, bertindak menari. Terus berkati persembahan kita pada saat ini. Silakan duduk jemaat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman TMK FKM Unhas. Dengan kasih Kristus kami persilakan. tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Latihan untuk ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Kamis bertempat di gereja. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi dan 5 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, dapat menyaksikan secara online melalui live streaming YouTube, Facebook, maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 1 siang bertempat di gereja. Latihan untuk ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Sabtu bertempat di gereja. Pada hari Minggu akan diadakan ibadah Paskah pukul 9 pagi dan 5 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, silakan hubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan, kolekte, dan persembahan lainnya dapat disalurkan dengan cara scan barcode berikut atau dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang berkerinduan untuk melayani, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau hubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi tentang kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, coba tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yes. Ya. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, terima kasih buat Ibu Rita Wahyu yang sudah menyempatkan melayani kita di tempat ini. Nah, nanti kita akan doakan Ibu Rita Wahyu karena besok beliau akan ujian besok untuk S3-nya, ya. Jadi kita sama-sama nanti bantu dalam doa biar besok beliau juga lulus, ya kan gitu ya. Gitu. Terus yang berikutnya hari Sabtu itu ada ibadah WBI. Silakan bagi teman-teman yang wanita yang mau ikut udah. Enggak, saya ikut Kenneth. Kenneth mau ikut lagi. Nah, ibadah wanita Kenneth ya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi ada ibadah wanita jam 5 sore di tempat di Pasori nanti di lantai 1 di bawah. Nah, buat teman-teman kembali lagi saya ingatkan yang wanita ya, boleh silakan ikut WBI. Lalu berikutnya buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini ya, kita akan ada ibadah untuk ibadah raya pertama dan kedua di hari Jumat, di Jumat Agung. Jadi silakan dipilih mau ikut yang satu atau yang kedua ya. Sama-sama semuanya sama aja. Nah, lalu yang berikutnya yang saya ingin sampaikan kepada adik-adikku semua, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang mau pelayanan silakan nanti daftar. Sudah ada linknya, jadi kita akan sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Apalagi tadi yang nyanyi ya, yang paling semangat ya. Bisa jadi ciri-ciri WL begitu kan begitu ya. Gitu. Orang semangat lagi gitu ya. Gitu ya. Enggak apa-apa nanti sama teman-teman di belakang atau sama teman-teman yang pakai rompi ngomong, "Kak, saya mau ingin melayani, boleh, bagaimana caranya?" Nah, paling kalau kita mau pelayanan di tempat ini kalian hanya akan mengikuti satu kali. Kita akan satu kali pertemuan untuk orientasi pelayanan. Nah, orientasi pelayanan ini gunanya kita harus mengerti kenapa ibadah kita itu kok ibadahnya pakai lampu, kok tepuk tangan, terus kok full band. Nah, itu kita harus jelaskan. Kita punya dasar yang alkitabiah, kita punya dasar yang memadai kenapa kita melakukan itu. Jadi setiap kali ibadah kita bukan ibadah yang asal-asalan. Ibadah kita tetap teratur, hanya lebih ekspresif dan lebih selebratif seperti itu ya. Nanti kita akan jelaskan. Makanya yang sudah daftar, kalau misalkan dibuka kelas untuk orientasi pelayanan, ayo ikut. Hanya satu kali pertemuan saja dan 1 jam. Gitu ya. Seperti itu kita akan jadwalkan melayani Tuhan di tempat ini sama-sama, melayani sesama. Yang ngerti katakan amin. Ya, paling itu saja pengumuman dari saya. Silakan kalau ada pengurus. Enggak ada? Enggak ada? Enggak ada lagi? Kenneth mau ngomong? Enggak? Aman? Oke. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau kasih pengagungan kita buat Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
berikan buat kami semua sore hari ini. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu, Ibu Rita Wahyu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai lebih lagi dalam kehidupannya Tuhan, menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan dimanapun dia berada, menuai banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk ujiannya besok Tuhan Yesus. Kami percaya ada hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dia mampu menjawab setiap soal-soal yang ada Tuhan. Bahkan boleh memperoleh nilai yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pribadinya, berkati keluarganya Tuhan. Apa yang sementara direncanakan Tuhan buat berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan sore hari ini apapun bentuknya Tuhan, baik di depan layar Tuhan maupun di belakang layar, bahkan mereka yang menjadi koki Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Teman-teman yang menerima tamu Tuhan, mereka yang berada di parkiran Tuhan, kami berdoa Tuhan kembalikan sukacita yang melimpah. Pakai lebih lagi Tuhan dengan talenta yang Tuhan percayakan, perlengkapi lagi Tuhan Yesus, semuanya kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, apa yang telah kami lakukan hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir di tengah-tengah kami sore hari ini, apapun yang menjadi halangan mereka Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus di lain waktu mereka boleh dapat datang kembali ke tempat ini untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kerinduan kami, cita-cita kami, masa depan kami Tuhan, sebagai anak-anak muda, bahkan apapun doa kami Tuhan kepadamu, kami percaya Tuhan Engkau menampung semuanya itu dan Engkau jawab tepat pada waktunya. Apa yang Engkau rencanakan bagi kami itu lebih sempurna dari apa yang kami rencanakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman yang mungkin besok hari sebentar malam akan melaksanakan ujian Tuhan. Doris, Indah Tuhan Yesus, bahkan juga kami berdoa buat teman-teman yang lain Tuhan Ella, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang lain yang kami tidak tahu Tuhan, mereka akan menghadapi ujian Tuhan. Biar Engkau yang menolong, memberikan hikmat juga buat mereka Tuhan Yesus, mampu melewati setiap ujian yang ada. Bahkan Tuhan, teman-teman kami yang mungkin dalam pergumulan hidup, yang berbeban berat Tuhan, sehingga membuat mereka terhalang untuk datang mencari Tuhan. Mungkin akibat dosa Tuhan, akibat apapun pergumulan yang mengikat mereka Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan semua belenggu mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dengan bebas datang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau mungkin ada teman-teman kami yang mulai malas Tuhan, mulai jauh daripada Tuhan, kami tetap bawa mereka di dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mengubah hati. Kebiasaan buruk kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan tanpa kekuatan dan roh yang daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, biar Engkau yang menolong setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga mungkin teman-teman kami dalam keadaan sakit Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan Yesus, tapi Engkau Bapa yang baik, Engkau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan ada kesembuhan juga buat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di kesempatan ini Tuhan kami mau bawa bangsa dan negara kami Tuhan. Sebab kesejahteraan kami adalah kesejahteraan bangsa kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tempatkan kami di tempat ini bukan secara kebetulan. Kami akan berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Terus kerjakan keamanan Tuhan, biar keamanan yang daripada Tuhan tetap ada. Engkau menjaga bangsa kami Tuhan dengan bala tentera sorga-Mu. Tetap Tuhan Yesus, Engkau jauhkan dari segala rencana-rencana orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan bangsa ini Tuhan. Pemimpin negara kami serahkan dalam tangan Tuhan, memimpin dengan jujur Tuhan, memimpin dengan tulus untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tetap berdoa untuk penuaian jiwa di tempat ini, di kota kami Tuhan. Pakai kami generasi muda, pakai kami anak-anak GOL-CC, pakai kami Tuhan jemaat GBI Oikumene, bahkan pakai kami Tuhan gereja-gereja yang ada di Makassar untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar gereja-gereja di kota ini bersatu untuk memuliakan Tuhan. Gereja-gereja ini bersatu Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Ketua BPD Tuhan, Ketua Sinode, bahkan Ibu Gembala kami di tempat ini. Mereka Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami Tuhan. Di dalam doa-doa mereka Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Memberkati
pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka Tuhan, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus pastor kami di tempat ini, Kak Esra, Tuhan bersama keluarganya, Tuhan tetap melindungi, memberikan hikmat, memberkati apa yang dia kerjakan Tuhan, rencananya untuk gereja ini, untuk keluarganya Tuhan, bahkan di tempat kerjanya kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Tetap ada perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, Tuhan tetap membentengi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala kegiatan kami di sepanjang minggu ini, bahkan di minggu-minggu yang akan datang, tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan taruh kerinduan yang besar untuk jemaat Tuhan, mau datang bersekutu di tempat ini, sama-sama kami merasakan hadirat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah-ibadah kami, baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, bahkan ibadah nanti Tuhan di hari Jumat, Jumat Agung Tuhan, bahkan Paskah nanti kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar ibadah-ibadah kami bukan ibadah rutinitas Tuhan, tapi ada sesuatu yang kami lakukan, kami menyembah Tuhan, bahkan ada sesuatu yang akan kami dapatkan, kami akan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mungkin ada yang ingin Engkau sampaikan kepada Tuhan. Engkau sampaikan isi hatimu saat ini kepada Tuhan, apa yang Engkau rindukan bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Doa kami belum sempurna Tuhan, namun kami percaya Engkau yang sempurnakan itu semua. Pelayanan kami belum sempurna Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan tetap memperlengkapi kami Tuhan Yesus. Hingga satu kali nanti Tuhan kami tetap akan melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami mau berdoa sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Mazmur 91 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk dulu, bersatu dulu sejenak. Happy Sunday teman-teman semua, penuh berkati kita. Good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who
are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. All the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on.